Selamat sore Sobat Warta Kota atau Sobat WK dan Tribuners dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tribuners dan Sobat WK, siang ini masih nuansa tahun baru lah ya. Rabu 5 Januari 2022 kami bersilaturahmi dengan Pak Budi Arianto, Direktur Utama Jaya Ancol, PT Taman Impian Jaya Ancol. Ya, kita mengenalnya Ancol, publik mengenalnya Ancol. Ini di Jakarta Utara. Sore ini Tribuners dan Sobat WK, kita akan bincang-bincang tentang beberapa hal ya. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Salam sehat Pak Budi. Ya, salam sehat juga. Baik. Hampir 2 tahun COVID di Indonesia. Nanti Maret ini 2 tahun loh Pak. Betul. Banyak yang terdampak. Penerbangan terdampak, banyak yang merumahkan, bahkan penerbangan milik negara ya, merumahkan karyawan. Perhotelan banyak terdampak, restoran banyak terdampak, tempat-tempat rekreasi dapat terdampak, banyak terdampak, terutama di era pengetatan. Apa dampak COVID ini ke Ancol Bapak? Ya, pastinya dampak COVID ini kan luar biasa ya Pak ya. Apalagi Ancol, tempat wisata ini, kita pada saat ada penutupan itu kan sangat luar biasa sekali dampaknya. Bagaimana kita harus bisa survive, tetap memelihara wahana-wahana yang di dalamnya supaya bisa tetap bertahan walaupun dalam kondisi tutup. Dan pada saat buka pun banyak sekali pembatasan gitu ya. Di mana di awal buka kita dibatasi usia yang bisa berkunjung, ya dibatasi dengan kuota. Dimana seperti sahabat-sahabat semua teman-teman ketahui bahwa pengunjung Ancol ini kan keluarga gitu, keluarga dengan anak ya. Pada saat usia di bawah 12 tahun nggak bisa berkunjung, ya itu salah satu yang pasti membuat keluarga juga memutuskan Ancol bukan tempat tujuan. Itu memang masa-masa yang paling sulit buat kami sih di saat-saat seperti itu. Waktu kapan itu paling pasnya tuh? Tahun 2000, 2001 atau bulan berapa? Tahun 2000. Tahun 2000 itu kan di awal kita setengah pandemi, setelah tutup, kita boleh buka dengan regulasi yang pertama harus domisilinya DKI. Awalnya harus Jakarta. Kemudian yang kedua, anak harus di atas 12 tahun. Dan kemudian juga dewasa di bawah usia 70 tahun. Nah, ini tentunya sangat membatasi jumlah pengunjung yang datang selain masalah kuota. Selain masalah kuota juga keluarga ini kan identik dengan anak, Pak. Betul. Apalagi pantai, Pak ya. Yang sering bermain di pantai itu anak-anak ya, Pak. Pada saat anak-anak ini tidak bisa bermain ke Ancol, pasti keluarga orang tua pun ya boring ya, ngapain ke Ancol gitu kan. Yang biasanya bermain di pasir itu kan anak-anak ya gitu. Jadi kalau anak-anak nggak bisa, pasti ngapain orang tua nggak ke sana gitu. Sehingga pengunjung menurun ya, Pak ya. Betul. Itu tahun 2000 ya. Tahun 2000. Di tahun 2001 kita juga mengalami beberapa kali penutupan ya Pak ya, kurang lebih secara total dari 2000 sampai 2021 kita ini ada kurang lebih 6 bulan kita ini tutup. Ya kan? Totally ya kalau itu kan ya, 6 bulan ya. 6 bulan. Dimana saat-saat dimana kita harusnya panen gitu ya, tempat rekreasi, lebaran, akhir tahun, itu justru dimana kita harus tutup. Iya. Ya itu luar biasa lah dampaknya buat Ancol ya. Yang dalam 6 bulan tadi itu apakah boleh disebut sampai zero revenue? Betul, sampai zero revenue. Sama sekali ditutup ya, close ya? Betul, close kita. 6 bulan. Ya. Padahal coba Pak, rata-rata kita berandai-andai. Bapak boleh sebut angkanya atau enggak. Tapi kalau di masa normal misalnya per hari bisa sampai dapat pengunjung saja deh, nggak usah di revenue. Pengunjung per hari di masa normal bisa berapa ribu orang? Weekday. Di weekdays sekitar 15 sampai 20 ribu. Weekdays 20 ribu orang. Yeah. Weekend. Kalau di weekend kita bisa rata-rata di 60 ribu pengunjung. 60 ribu pengunjung. Iya.
Betul. Tinggal mengalihkan tuh berapa tiketnya, berapa M per day ya kan, atau ratus juta lah. Artinya itulah potensial loss-nya ya selama tutup itu ya. Oke. Apakah selama tutup itu seperti di tempat lain juga akhirnya harus memulangkan karyawan? Sampai saat ini kita tidak ada PHK atau merumahkan karyawan ya. Jadi karyawan tetap bekerja seperti biasa. Kalaupun ada pegawai-pegawai teman-teman yang kontrak atau alidaya, ini juga sama kita atur supaya mereka tetap kebagian jam tugas walaupun bergiliran. Tidak sampai ada PHK ya? Tidak ada sampai luar PHK. biasa. Sehingga pada saat kita tutup itu kita ada istilah yang namanya nih Pak Bin, yang namanya BTT, bersama turun tangan. Jadi teman-teman ini yang tadinya biasa ada di belakang meja, di back office, pada saat kita tutup mereka menyapu, membersihkan toilet, menjaga keamanan, menjadi security, terbagi 3 shift seperti itu. Ya. Karena biar bagaimanapun kita kan harus banyak yang harus kita maintain, banyak yang harus kita jaga gitu ya, kita rawat gitu. Luar biasa itu Pak. Revenue nol, pengeluaran tetap ada, luar biasa. Luar biasa Pak Budi dan direksi. Kalau di tempat lain itu udah nggak mungkin. Baik Pak, ini sekarang sudah masuk di 2021 dan PPKM sudah kita lalui. Betul. Tadi saya lihat di beberapa tempat parkir sudah penuh, harus nyempil-nyempil. Apakah ini bisa disebut sudah mulai pulih kunjungan ke Ancol? Kalau kita sebut pulih masih jauh. Jadi kalau pengunjung kita yang tadi disampaikan, kondisi kita ini kalau dibandingkan dengan 2019, kita ini secara kunjungan masih 25% di bawah. Oh, masih seperempat ya? Oh, masih di bawah? Di bawah. Berarti 75% sekarang? Iya, betul. Oke. Iya, Oh, sudah 75% Pak ya? Udah lumayan lah. Baru 25%. Oh, berarti masih baru seperempat. Baru seperempat dari normal. Oke, dari seperempat persen, dari seperempat dari normal. Oke. Secara pendapatan pun sama. Kita masih kurang lebih baru mencapai paling tinggi sekitar 40% dari kondisi normal. Memang cukup berat lah. Masih berat ya. Karena kan hal ini juga terkait dengan masih adanya regulasi-regulasi yang harus kita patuhi terkait dengan kuota, yang operasi dan lain-lainnya. Oke. Nah, di masa sudah mulai ini kan berarti kita akan memasuki new normal ya atau normal baru ya, walaupun tadi masih 25%. Apakah ada program khusus dari Ancol untuk tadi anak-anak, keluarga? Ya, betul sekali sih. Dari mulai pandemi kita sudah mulai coba pikirkan ini seperti apa gitu ya. Sehingga kalau sebelumnya kita ini memang bisnis rekreasi ini kan mendatangkan pengunjung ya, Pak Dodi. Betul. Menciptakan crowd gitu ya. Yeah. Kita sekarang berpikir bagaimana Ancol ini hadir ke rumah masyarakat gitu ya. Jadi kita yang mendatangi pengunjung bukan hanya mengandalkan pengunjung datang ke kita, ke kami. Nah, dalam hal ini kita juga siapkan beberapa acara-acara atau event-event seperti virtual rekreasi, virtual, ke SeaWorld dan pantai dan lain-lain ya. Kemudian juga ada program edutainment virtual seperti itu. Dan ini juga kita berikan baik itu secara free gitu ya kepada masyarakat maupun memang kita bisa buat ini menjadi satu kelompok-kelompok dari sekolah atau dari masyarakat yang memang khusus ingin mengunjungi Ancol secara virtual. Itu yang kita siapkan sih, kita buat. Sudah berjalan. Dapat diakses melalui website atau? Bisa diakses di website, bahkan di YouTube-nya juga kita siapkan. Oh, di YouTube-nya Ancol tentu ya. Oke, baik. Sebagian orang yang beralih ke virtual atau ke digital itu merasa rugi. Apalagi kayak begini yang dijual kan tempatnya, Bapak. Lokasinya, suasana, kenyamanan. Apakah Ancol tidak merasa terancam kehilangan revenue dengan masuk ke digital atau ke virtual? Justru kita lihat bahwa memang ke depan ini digital itu satu hal yang sangat penting ya. Kalau kita lihat ada 2 hal penting yang harus kita siapkan yang memang selama pandemi sudah kita siapkan dan harapannya di tahun 2022 ini banyak yang bisa kita nanti berikan ke masyarakat walaupun bisa saya sampaikan di sini terkait dengan digital dan kolaborasi. Jadi mungkin ke depan kita akan tidak hanya mengutamakan bisnis tiketing atau mendatangkan pengunjung, tapi banyak bisnis-bisnis baru yang akan kita kembangkan yang sifatnya non-tiketing. Dan ini terbukti bahwa bisnis non-tiketing mungkin akan lebih survive pada saat kita menghadapi pandemi-pandemi lainnya atau pandemi seperti ini. Dimana tiketing ini, bisnis wisata atau tiketing terbukti juga pada saat mengalami pandemi cukup terpengaruh ya. Kemudian kolaborasi juga kita akan bangun
saat ini kita kembangkan merchandise, kemudian juga ke arah ke depan mungkin games dan lain-lain. Ya, ini juga kita lakukan kolaborasi. Jadi kalau bisa dilihat sama teman-teman gitu ya. Ini kita kolaborasi dengan Muklay. Ya, jadi kita siapkan beberapa merchandise kita kolaborasi dengan Muklay maupun dengan yang lain. Meja ini termasuk merchandise ya? Betul, merchandise. Nah, tadi kolaborasi, saya jadi teringat dulu kan di masa-masa akhir tahun ajaran, Ancol ini pasti banyak betul kunjungan-kunjungan dari sekolah-sekolah itu tentu potensi revenue-nya kan tinggi tuh. Nah, bagaimana supaya itu tidak hilang? Apakah itu masih di program virtual tadi? Iya, betul. Jadi kita tawarkan ke sekolah-sekolah dan ini cukup banyak peminatnya terkait dengan virtual tadi. Bahkan kita ini juga sudah punya reservasi cukup banyak ke depan terkait dengan ada satu lagi kegiatan kita terkait dengan kolaborasi adalah budidaya kerang hijau. Mungkin ini satu hal yang juga perlu kita sampaikan ke teman-teman warta kota maupun tribuners gitu ya, bahwa kita punya edukasi terkait dengan pengembangan budidaya kerang hijau, di mana kerang hijau ini juga berfungsi untuk menjernihkan air laut. Ya, jadi ini sudah cukup banyak sekolah-sekolah yang mendaftar bahkan sampai ke depan maupun perusahaan-perusahaan untuk ikut dalam kegiatan menjaga lingkungan hidup dengan cara membudidayakan kerang hijau, terutama di Laut Jakarta ini. Itu kegiatan apa yang dilakukan? Apakah mereka ikut ke laut? Ya, betul. Jadi kita nanti akan bersama-sama menyiapkan kulit kerang hijau. Nanti akan kita siapkan tempatnya atau kerambannya. Nanti itu akan kita tanam di laut dan nanti itu akan berfungsi untuk memfiltrasi air laut. Ya, jadi nantinya di sekitar dari kulit kerang hijau ini akan tumbuh kerang hijau dan nanti akan menjernihkan air laut yang ada di sekitar. Menarik. Kalau di tempat lain ada persawahan atau bawa kerbau ke persawahan, ini di laut ya. Betul. Oke, baik. Baik Pak Budi, tadi kita sudah singgung bagaimana situasi Ancol di era pandemi dan upaya-upaya kita berdua semoga Ancol eksis dan tetap berjaya. Pak Budi, barangkali itu bincang-bincang kita sore hari ini. Tribuners dan Sobat Warta Kota, Sobat WK, itu perbincangan kami dengan Pak Budi Arianto, Direktur Utama PT Taman Impian Jaya Ancol. Saya berharap ini awal yang baik. Next kita akan lebih banyak berdiskusi entah tentang pengembangan program Jaya Ancol maupun Formula E. Tentu kita berdoa semoga pandemi COVID segera berlalu agar kita bisa masuk dalam situasi normal, tetap taat protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan, jangan berkerumun. Itu dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.